Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami yang guru-guru dari guru-guru SMP Kota Bandung. Nah, di video kali ini saya Muhammad Aditya Rahman dari SMP BPI 1 Bandung. Tapi video kali ini tidak sendirian. Saya ditemani dengan Bu Wulan dan Pak Dedi. Nanti kita kenalan lebih jauh ya. Tapi sebelum kita mulai, apa nih yang kita bahas? Nah, yang kita bahas kali ini adalah teks diskusi. Nah, ini di KD berapa sih? Ini ada di KD 3.10 dan 4.10, betul ya? Betul. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya tidak mengajar kelas 9. Jadi saya harus langsung bertanya kepada yang memang mengajar kelas 9 gitu ya. Nah, 3.10 ini menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang 4.10-nya menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya ini setelah membaca atau menyimak beberapa contoh teks diskusi, kalian dapat menentukan strukturnya, ya, struktur teks diskusi. Yang kedua, setelah membaca, menyimak beberapa contoh teks diskusi, siswa dapat menentukan unsurnya, unsur kebahasaan teks diskusi. Dan yang terakhir, setelah menelaah teks diskusi, siswa dapat menyusun teks diskusi dengan tepat. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi dong, kita harus berkenalan dulu. Kenal maka sayang. Kalau sudah sayang ditinggalkan. Mulai dari Bulan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wulan Afriliani. Saya guru bahasa Indonesia di SMP BPI 1 Bandung. Kebetulan saya juga ngajar kelas 9. 9, cocok. Sekarang ke Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Junaidi. Saya juga guru bahasa Indonesia di SMP BPI 1 dan kebetulan mengajar di kelas 9 dan kelas 7. Mungkin itu Pak Adit, Bu Wulan. Sehat ya, Ibu Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, anak-anak saya harap juga kalian juga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, kalau bertanya nih anak-anak, sudah kenapa tiba-tiba ke struktur teks diskusinya pengertiannya apa, terus tujuannya apa, itu udah ya dijelasin sama guru yang sebelum kami gitu ya. Itu saya harap kalian sudah menonton itu sebelumnya, karena ini adalah rangkaian menyambung rangkaian. Jadi kalian harus nonton sebelumnya baru bisa mengerti dulu ke struktur dan kebahasaannya. Oke, saya tanya ke Pak Dedi, tadi kan berkenalan dari sekarang ke Pak Dedi ya. Kalau berbicara struktur sebuah teks itu tidak mungkin dong nggak ada strukturnya. Betul. Nah, struktur di teks diskusi ini apa sih, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Adit. Struktur teks diskusi ya, yang pertama kita melihat dulu bahwa sebuah struktur itu adalah sesuatu yang penting. Ibarat rumah tanpa ada struktur pasti roboh ya, itu ada fondasi dan tiang. Nah, dalam teks diskusi pun kita mengenal ada struktur. Yang pertama yaitu isu, ya, isu itu adalah berita atau permasalahan. Yang kedua argumen atau alasan yang pro, dan ada juga argumen yang kontra. Makanya terjadi sebuah diskusi karena ada perbedaan pendapat. Nah, dan yang ketiga, keempat, maaf, adalah sebuah kesimpulan. Nah, jadi kalau dilihat dalam sebuah diskusi di sini ada perbedaan yang didiskusikan sehingga menarik sebuah kesimpulan, ya, yang mudah-mudahan itu bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi diskusi di sini bukan debat ya, sesungguhnya mencari sebuah solusi untuk menarik sebuah kesimpulan. Akhirnya antara yang pro dan kontra mengambil jalan tengah. Mungkin itu strukturnya. Jadi 4 ya, isu, argumen yang pro, argumen yang kontra, dan sebuah simpulan. Mungkin Bu Wulan mau menambahkan, silahkan. Mungkin di sini saya hanya takutnya ya ada beberapa siswa yang
aduh pro tuh apa ya Pak ya, kontra betul. itu apa ya, Ya, pasti gitu. ada. Nah, Ada. jadi maksudnya argumen pro itu adalah argumen atau pendapat yang mendukung ya, Iya. gitu. Sedangkan kalau misalkan argumen yang kontra itu adalah yang bertentangan, Betul. gitu. Jadi Jadi pendapat yang menolak gitu. ya Menolak. menolak dari isu tersebut, gitu. Iya. Itu aja sih mungkin tambahan dari saya sih, dan mungkin juga ya Pak ya, kalau dalam sebuah diskusi kita tidak bisa melaksanakan sendiri ya Pak, Betul. gitu. Monolog. Ya, gitu. Jadi otomatis mungkin kalau dalam sebuah diskusi itu harus dilakukan oleh 2 sampai Ya, lebih. malah tidak terhingga. Ya, sebetulnya. betul. Ya. Ya, tapi di sini saya yang lain udah dijelaskan ya, simpulan jelas, pro dan kontra Iya. jelas. Isu itu bukannya sebuah kabar burung, Pak. Isu itu sebuah kayak gosip gitu, Pak. Gimana itu isu? Ya. Jadi artinya negatif Nah, gitu ya Pak itu ya. ya yang istilahnya yang faktanya di masyarakat atau di anak didik itu bahwa isu itu adalah sebuah kebohongan, Iya. ya, gosip, hoax. Sesungguhnya kalau dalam kaidah bahasa Indonesia apa sih yang dikatakan isu? Isu itu adalah berisi atau berita atau informasi yang berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Jadi isu ini adalah Mosi ya kalau isinya ya mosi, ya. isi sebuah masalah yang akan didiskusikan, permasalahan yang akan didiskusikan. Nah, itu adalah sebuah isu. Nah, jadi isu ini jangan dianggap seperti yang kita ketahui Iya. di luaran Itu gosip, ternyata bukan. bukan. Jadi isu ini adalah permasalahan yang akan kita diskusikan gitu. Itu informasi ya, informasi permasalahan, betul. Jadi sudah cukup jelas sekali. Iya. Itu permasalahan yang akan didiskusikan, jadi belum detail ya. Iya. Nah, Ya. nanti baru di detail itu kenapa kita harus setuju dan tidak setuju itu di argumen ya. Betul. Di argumen, lalu terakhir ada kesimpulan. Nah, saya bertanya kepada Bu Bulan sekarang. Ya. Kan kita argumen itu pendapat kan ya, Iya. pikiran gitu Iya. ya, Betul. pandangan pribadi. Ya. Belum tentu dong orang lain percaya. Ya, betul. Nah, gimana sih caranya supaya argumen kita didengar dan merasa argumen kita tuh betul? Gimana caranya? Nah, gini ya, sebetulnya kalau misalkan kita mengemukakan pendapat itu jangan sampai terlupakan gitu. Ada satu yang jangan sampai kita asal bunyi aja, asal berbicara, Asal ngobrol gitu ya. tanpa ada data yang Oke, lengkap. betul. Satu, lalu misalkan ada bukti-bukti gitu Ya. ya, karena tanpa bukti, tanpa data kita tidak bisa memberikan argumen yang baik gitu. Karena dalam sebuah diskusi jangan sampai kita asal berbicara saja gitu ya, tanpa data-data tersebut tidak disiapkan gitu. Karena kan seperti yang kita sudah pernah lihat ya di berita, beritanya yang sekarang yang sedang terjadi, tetapi datanya yang sudah lampau gitu. Jadi udah lama ya. Iya. Pakai lagi supaya Nah, heboh gitu. iya. Banyak ya sekarang kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar ya Pak ya. Iya gitu, betul, cari mungkin ditambahin ya. Jadi boleh. barusan tuh argumen tuh jadi begini. Kita menemukan sebuah isu permasalahan, lalu kita akan pro atau kontra ya. Pro dan kontra dengan isu itu tentu saja harus didukung dengan satu bukti-bukti yang ya Yang akurat ya, Pak, ya. faktual tuh faktanya ya. Jadi seperti ini. Saya tidak suka sambal, tiba-tiba makan cengek. Saya nggak suka, saya kontra dengan cengek. Kenapa? Buktinya saya kalau makan cengek kepedasan, saya sakit perut. Nah itu sebuah fakta, alasan. Nah, jadi tentu saja argumennya harus faktual, aktual ya. Apa sih itu? Nanti Bu Ulan bisa menjelaskan ya. Ya jadi harus punya dasar-dasar tertentu. Jangan sampai begini. Kamu suka makan ini, misalkan suka sesuatu, saya suka. Kenapa suka? Enak. Kenapa enaknya? Yang penting enak aja. Nah itu Tanpa alasan tidak ya, Pak, didasari ya. ya, tidak Jelas ya. jelas, tidak didasari. Ya contoh kecil ya seperti maaf nih, anak-anak didik kita sudah mulai suka Ya. lawan jenis. Kamu suka si itu kenapa? Suka aja Pak. Kenapa suka? Nggak tahu. Yang penting suka. Nah itu tanpa ada alasan Ya. yang jelas. Ya, Nggak jelas dong. Ya itu. Ya. Mungkin itu Pak Di sedikit guyon ya biar tidak terlalu stres anak-anak ya. Bukankah cinta itu tanpa alasan? Cinta itu dirasa ya, bukan alasan gitu. Kita lanjut tadi. Tadi kan udah ya, kita udah tahu ya argumen tadi isu apa. Iya. Gimana sih cara menyimpulkan yang baik? Kan udah tahu ya kalau diskusi belakangan ini panas. Iya. Panas Ya. sekali ya. Pasti ada perdebatan. Sedikit-dikitnya diskusi juga biasanya ada Iya, ya. Walaupun menyampaikan betul. pendapat. Nah, gimana sih cara menyimpulkan dengan baik gitu? Nah,
Mungkin kalau untuk menyimpulkan dengan baik itu, pertama kita harus menyiapkan atau pada saat kita membaca atau melihat, kita harus dilihat dari awal sampai akhir. Betul. Gitu. Dilihat dulu sampai selesai, jangan sampai kita melihat sebuah berita atau diskusi ada hal yang didiskusikan, tetapi kita melihatnya dari pertengahan sampai akhir atau awal. Iya, bisa judulnya saja udah ini mah udah ketebak nggak sih? Tidak bisa seperti itu. Ya, gitu. Yang kedua, kita mencatat pokok-pokoknya. Gitu. Jadi inti atau pokoknya itu dicatat tentang apa sih ini? Karena di setiap pembahasan pasti ada intinya ya, gitu. Nah, yang ketiga baru kita merangkai gitu. Jadi iya, jadi yang kata pokok yang itu ya, yang pentingnya itu dirangkai menjadi sebuah paragraf atau menjadi sebuah kerangka teks diskusi gitu. Sudah jelas. Ya. Jadi cara menyimpulkan itu yang pertama kalian harus baca dulu seluruh teksnya. Ya. Kalau teks ya. Kalau mendengarkan kalian harus menyimaknya dengan utuh gitu. Jangan cuma depannya aja terus kalian pergi AFK gimana gitu. Terus ya yang kedua mencatat itu jangan lupa mencatat yang penting-pentingnya. Apalagi nih kalau misalkan kalau misalkan yang didiskusikan tentang yang lagi sekarang itu COVID ya. Angkanya dicatat berapa biar datanya lengkap, harus disimpulkan. Jadi seperti itu mungkin. Setelah kita mengetahui strukturnya tadi ada 4 dari isu, terus argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Bahkan kalau argumen tadi sebelumnya bisa dibalik ya, kontra dulu atau simpulan dulu. Bisa saja itu ya. Nah pasti selanjutnya setelah struktur pasti ada kebahasaan nih, orang kita judulnya aja bahasa Indonesia. Ada kebahasaan. Mungkin setelah tadi bulan ditanya-tanya sama saya, sekarang Pak Dedi nih kita ke bahasannya itu ada apa aja sih di teks diskusi. Baik, kaidah kebahasaan dalam teks diskusi itu juga ada 4. Yang pertama kalimat argumentatif ya, argumentasi ya, itu sebuah alasan. Kata kajian atau kata teknik, jadi kata-kata yang sesungguhnya jarang sekali didengar. Jadi biasanya ada istilah-istilah kalau kata kajian tuh ya, mungkin bulan ya. Terus kata populer yang sedang populer di sekarang nih di masyarakat, apa sih yang sering didengar tuh populer banget ya. Nah itu, dan konjungsi itu adalah sebuah kata penghubung 2 kalimat atau lebih. Nah itu mungkin kaidah kebahasaan dalam sebuah teks diskusi seperti itu. Nah mungkin kalimat argumentatif mungkin sudah tahu ya, jelas alasan. Mungkin nanti kata kajian mungkin bolehlah bulan silahkan dijelaskan. Kata populer atau konjungsi silahkan mungkin bisa lebih ditambahi bulan. Mungkin saya akan menambahkan ya, sebetulnya sudah jelas oleh Pak Dedi secara tidak langsung itu pengertiannya gitu. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali, mungkin untuk kalimat argumentatif itu seperti kalimat yang dikembangkan ya Pak ya, berdasarkan pendapat atau ide untuk mempengaruhi pembaca gitu. Iya, betul. Iya. Sedangkan kalau kata kajian gitu yang sering kita dengar atau anak-anak sering mungkin mendengarnya itu adalah kata teknis gitu ya Pak ya, gitu. Itu adalah sebuah kata yang tidak langsung dipahami oleh pembaca dan biasanya digunakan oleh kepentingan keilmuan gitu. Jadi contohnya ilmu pengetahuan gitu. Misalkan dalam ekonomi gitu, dalam ilmu ekonomi ada arti ekonomis gitu kan. Bursa bisa gitu. Jadi yang memiliki arti yang mungkin orang harus mungkin lihat kamus dulu kali gitu. Nah, selanjutnya kalau kata populer mungkin itu kebalikan dari kata teknis ya. Atau kalau populer itu mudah banget untuk kita pahami artinya gitu. Gitu. Jadi tanpa kita harus mencari ke kamus ataupun ke Google ya gitu. Jadi mereka bisa memahami apa yang kita bicarakan. Nah, untuk tadi yang konjungsi mungkin sudah jelas sekali ya, itu adalah kata penghubung antar kalimat gitu. Ya, betul. Itu sih penjelasan dari saya Pak Adit dan Pak Dedi. Siap. Terima kasih Bulan dan Pak Dedi. Kalau saya lihat ini argumentasi berarti pemikiran kita mungkin menurut mungkin seperti ini contohnya. Menurut saya vaksin dapat mengurangi kasus COVID di Indonesia. Itu argumen ya? Karena belum ada data. Iya, betul. Pandangan saya atau kata kajian. Opini ya? Iya, kajian kata kajian atau kata teknis mungkin contohnya seperti ini. Vaksin di Indonesia berjenis Sinovac.
Ya. Sinovac Kata ini, kajiannya yang mana? Ya. Bisa aja COVID-nya. Iya. Harus nyari dulu sebenarnya kalau orang yang nggak tahu Sinovac itu apa, kalian belum tentu tahu semua. Iya. Nah kalau yang kata populer, misalkan pemerintah itu kata populer, kata yang Iya. Kata yang Semua populer, orang iya. mungkin tahu, Iya. semua orang pasti tahu. Atau kalimatnya seperti ini mungkin Pak Adit, Gimana? murid-murid diwajibkan disuntik vaksin Sinovac. Murid-muridnya populer kan? Iya. Ya, itu. Iya betul. Iya. Betul. Kalau konjungsi itu yang sedangkan, Iya, betul. itu ya yang menghubungkan antar kalimat, dan konjungsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Sedangkan apa coba artinya kalau cuma sedangkan atau nggak ada artinya, jadi harus ditemani dengan kata-kata yang lain. Iya. Kalimat. Seperti itu. Mungkin setelah kita sudah bahas struktur, Iya. terus sekarang pembahasan, sekarang saatnya kita harus mencoba ya membuat Memberikan gitu, ya, memberikan atau berikan sebuah- contoh lah ya iya. kita ya. Contoh berdiskusi ya. Berdiskusi. Iya. Tapi ini secara lisan, cuma nanti ya mungkin ada contoh-contoh yang lain nanti yang akan ditampilkan di tayangan berikutnya setelah kita. Iya. Mungkin untuk contoh-contohnya nanti bisa kita lihat ya setelah kita menampilkan cara berdiskusi yang Iya. baik ya. Mungkin ada contoh secara Ya, lisan, ada juga yang tertulis ya. Tertulis. Kita Iya. mendengarkan dan dibaca kan. Iya. Apa yang kita angkat ya temanya? Yang lagi populer saja lah mungkin. Nah sekarang kan karena kita Anak-anak. belajar BDR ya. Iya. Mungkin yang lagi populer banyak permasalahan orang tua itu tentang game online. Iya, Game online. betul. Game online. Ada yang Aduh, suka. Iya. Aduh, saya sendiri. Saya sendiri. Oke, jadi siapa yang mau kontra? dan Silakan lah, setuju? bebas. Bebas. Bulan yang kontra. Tapi kayaknya saya saya yang menolak karena gitu. biasanya ibu yang marahin anaknya nih kalau main kelamaan. Nah, lupa yang setuju berarti ya. Agak cuek yang ya? pro ya. Iya. Oke, Baik. kita mulai saja. Mungkin isunya saya ya. Iya, Iya. isunya dari Pak Adit. Nah ini isu ya. Ya, ini isu. Jadi bukan sebuah kebohongan ya. Iya. Jadi ini permasalahan. Contohnya seperti ini. Game online belakangan ini banyak diminati oleh masyarakat dari mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Nah, didominasi biasanya oleh kalangan pelajar. Bahkan game online ini bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup lumayan karena di tengah pandemi ini olahraga-olahraga yang menggunakan fisik itu sudah mulai dihentikan. Nah, game online ini berkembang dengan pesat. Tapi di tengah-tengah juga seperti itu timbul masalah ya di kaum pelajar terutama ya. Bisa ada beberapa masalah yang timbul. Mari kita mulai dengan argumen yang kenapa game online itu lebih baik dihentikan atau Ditiadakan. ditiadakan. Ya, kebetulan di sini juga saya melihat permasalahan yang sudah muncul ya Pak ya, yaitu mengenai game online di kalangan pelajar yang saya tangkap. Nah, di sini juga saya termasuk yang memberikan pendapat yang kurang setuju ya Pak ya, penggunaan gitu, cara menggunakan game online ini untuk pelajar, karena mungkin dari segi memanage waktu anak-anak itu kan kurang paham ya. Anak-anak itu masih harus di upping gitu ya. Jadi dalam proses penggunaan waktunya mereka agak sedikit tidak bisa mengontrol gitu. Jadi kenapa saya tidak setuju itu, pertama adalah anak-anak kalau udah main game itu lupa waktu gitu. Bisa saja gitu, belajar pasti dilupakan, bahkan mungkin untuk makan, untuk sehari-hari dia mandi gitu, atau misalkan untuk ibadah gitu, mereka terkadang suka terlupakan gitu. Jadi waktu pun terkadang suka terbalik. Biasanya kalau misalkan mereka asiknya mainnya di malam hari gitu, jadi malam sampai dini hari mereka main game, tetapi pada saat pagi atau misalkan setelah belajar, setelah sekolah, mereka langsung tidur sampai maghrib. Iya itu. Jadi itu yang membuat saya kenapa saya tidak setuju gitu. Dan yang kedua itu saya takut punya rasa, kan kalau main game tuh greget ya Pak ya. Kalau misalkan saya kalah tuh jadi emosional gitu. Nah, saya takut anak saya tuh, misalkan anak-anak kita itu jadi
emosi gitu ya, jadi cepat terpicu. Iya gitu. Itu sih alasan saya kenapa tidak begitu mendukung ya dengan adanya game online gitu, karena saya juga berbicara seperti ini bukan hanya asal, yang tadi kan jangan asal bicara ya, harus ada pembuktian gitu. Pembuktiannya dari mana? Kita kan sesama sering berdiskusi, sering melihat gitu, lihat nyata anaknya seperti apa, itu sudah iya betul gitu. Ini fakta ini. Iya, itu khusus untuk pelajar ya gitu. Untuk Pak Dedi silakan. Baik, saya yang pro lah. Ini ceritanya saya yang pro. Baik. Jadi seperti yang tadi dikatakan, kalau dalam argumentasi harus ada fakta dan segala. Jadi kalau saya sendiri orang yang misalkan untuk saat ini adalah yang menyetujui game online itu terjadi, apalagi dalam kondisi sekarang. Satu, kalau untuk saya secara fakta, anak lebih aman bermain di rumah. Karena game online tidak mungkin mereka jalan-jalan di mana. Ya, itu tentu saja untuk menghindari pencegahan COVID ya, satu. Kedua, seperti yang tadi Pak Adit katakan, bahwa game online ini bisa menghasilkan, betul. Kalau memang mereka profesional, mereka menghasilkan, ya istilahnya secara salary ya, meskipun itu. Nah, di pemerintah pun kalau tidak salah saya sekarang mendengar yang adanya lembaga jadi sudah sedikit dilegalkan. Ada e-sport ya, elektronik sport, salah satunya game online itu. Ya, saya sangat tahu ini baru tahun ini banyak sekali yang itu. Jadi saya sih setuju adanya game online. Kenapa? Ya istilahnya anak juga akan bosan, karena kita sebagai manusia harus ada refresh ya, harus ada refreshingnya apa. Sebenarnya kalau kita juga belajar terus, kerja terus, itu juga kita mungkin mudah stres. Jadi kalau untuk saya secara faktanya ada orang yang berhasil dari game online, terus juga secara faktualnya bahwa dari game online ini bisa lebih mencegah yaitu penyebaran ya untuk saat-saat ini ya itu. Nah, jadi mungkin kalau kenapa saya mendukung, alasan-alasan saya itu mungkin. Nah, itu mungkin nanti kita tarik kesimpulan dari pendapat Wulan dan saya. Itu mungkin ya. Jadi ya barusan isu tadi dari Pak Adit mungkin ya. Nah, sekarang itu dari Bu Wulan yang kontra, saya yang pro. Nah, dia juga tinggal diskusi satu lagi tuh ya. Simpulan lagi ya. Nah, saya strukturnya simpulan. Nah, jadi kita lihat dari pendapat pro dan kontra bahwa sebetulnya game online itu sah-sah aja ya, karena kalau kesimpulan itu boleh dari pendapat pribadi juga ya, Pak. Boleh saja, asalkan ya pertama diawasi ya, jelas diawasi orang tua kalau masih pelajar ya, karena mau bagaimanapun pelajar itu kadang udah main game suka lupa waktu ya, sampai jam 1 malam, padahal jam tidur yang baik itu jam 9 ya. Terus yang kedua, emosionalnya mungkin lebih dijaga lagi. Nah, kenapa yang tetap balik lagi ke pengawasan orang tua supaya kita tidak ya istilahnya yang ngomong yang tidak baik ya, karena kita mengumpat biasanya kalau kalah, apalagi kalah terus ya diumpat gitu ya timnya atau musuhnya. Nah, dan juga bisa diarahkan ke hal yang positif seperti kata Pak Dedi tadi, karena game online ini bisa mencegah kita dari lingkaran corona ya. Ya, untuk saat ini untuk saat ini kita bisa main di dalam dan komunikasi pun bisa tetap terjaga karena ada fitur chat dari voice bisa pakai suara juga. Yang selanjutnya kalau kita diarahkan kembali itu bisa menjadi sebuah yang menghasilkan tapi dengan jalur yang betul jalur yang benar. Jadi ikut klubnya gitu. Mungkin seperti itu. Betul ya, seperti itu ya. Karena pokoknya sudah saya lakukan seperti itu. Cukup sekian kali ya, udah nggak ada lagi ya, udah cukup ya, cukup udah, terus kebahasan udah, contohnya pun udah. Mungkin nanti kalian coba deh bikin sendiri ya teks diskusi ya, sesuai sederhana saja ya, sesuai struktur dan kebahasaannya. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bulan dan sama-sama Pak Adit secara detail. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton tayangan ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa terapkan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah ya. Doa ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.